Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kagem Bapak Ibu guru hebat semua di SMA Negeri 1 Gondang. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Bu Ika Yuliatin, peserta calon guru penggerak angkatan 8 yang sekarang sedang mengikuti pendidikan, akan menyampaikan materi budaya positif, ya, merupakan salah satu tugas dari kami untuk disosialisasikan, berbagi dengan panjenengan semua, dengan harapan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa kita jadikan satu bekal, ya, untuk kita dalam kegiatan mendampingi anak-anak kita belajar di sekolah. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah beliau yang membantu kegiatan pendidikan saya. Jadi yang pertama adalah Bapak Sugiarto, ini selaku fasilitator. Kemudian Ibu Dewi Agus Suryanti, ini selaku pengajar praktik, jadi yang mendampingi selama kegiatan pendidikan dan latihan saya. Berikutnya yang akan saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Jadi konsep kunci dari budaya positif ini ada beberapa yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita pahami adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ini nanti meliputi kebutuhan kita maupun juga kebutuhan murid-murid kita. Yang berikutnya adalah posisi kontrol restitusi, ya. Kemudian berikutnya keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, barangkali ada beberapa istilah yang menurut Bapak Ibu guru baru nggih. Ya, oke. Ya, jadi memang ada restitusi ya Bapak Ibu. Baik, nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi yang namanya budaya positif yang ada di sekolah, ya, ini kita sebagai insan pendidik memang harus, ya, betul-betul kita pahami karena kita sebagai fasilitator, ya, di sini untuk teman sejawat maupun juga untuk murid-murid kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi seperti yang sekarang kita laksanakan pada kurikulum Merdeka. Jadi di sekolah kita ini kita masih melaksanakan 2 kurikulum untuk anak-anak kita yang kelas 12, yaitu kurikulum 2013 yang revisi, kemudian yang kedua adalah kurikulum Merdeka yang sekarang nanti akan dilaksanakan untuk murid-murid kita yang kelas 11 dan 10. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan paradigma belajar Bapak Ibu? Nah, paradigma di sini adalah paradigma baru dalam kegiatan pembelajaran yang fokus pada murid sebagai pusat pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah student center, ya. Jadi diharapkan nanti anak-anak kita yang akan banyak berkiprah. Apakah kita diam? Apakah kita di belakang? Tidak Bapak Ibu, justru nanti kita yang akan, ya, memandegani, ya, kita yang akan merencanakan bagaimana nanti kegiatan pembelajaran anak-anak sebagai pusat pembelajar ini bisa berjalan, ya, seiring sejalan anak-anak kita akan merasakan suatu kenyamanan dalam belajar di sekolah. Nah, pembelajaran paradigma baru atau yang sekarang familiar dengan kurikulum Merdeka ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang oleh Bapak Menteri Pendidikan didengung-dengungkan, ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih kelebihan dari kurikulum Merdeka? Nah, di sini dari Kemendikbudristek, ya, memberikan suatu kebebasan, ya, bagi instansi pendidikan atau sekolah, ya, termasuk kepala sekolah, guru, murid, ya, maupun juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah dalam menentukan tema atau topik yang diminati oleh sekolah dan tentunya juga sesuai dengan sumber daya, ya, sumber daya yang ada di sekolah. Apa yang kita punya di sekolah, nah ini nanti yang akan kita rencanakan, yang akan kita laksanakan. Ya, disitulah fokus utama dari kurikulum Merdeka. Nah, yang berikutnya adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Nah, ini menurut satu
pakar Dr. William Glasser. Di sana mengemukakan ada teori kontrol atau teori pilihan, Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi artinya kita tidak bisa mengontrol siapapun, ya. Jadi termasuk teman-teman atau murid-murid kita. Namun kita bisa mengontrol diri kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, ini kalau kita mengutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, dalam bukunya mengartikan istilah merdeka. Jadi yang diambil dalam kurikulum merdeka itu kata merdeka apa itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi artinya menggerakkan diri sendiri dulu. Ya, jadi barangkali di lapangan kita seringkali kalau kita menyampaikan ini begini, tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa melakukan seperti apa yang kita ucapkan, ya mungkin orang yang ada di sekitar kita juga akan tidak percaya gitu nggih. Jadi omong kosong kan seperti itu. Itu maksudnya yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Nggih, betul. Ya. Nah, di sini sedikit terkait dengan arti dari disiplin Bapak Ibu. Nah, kalau menurut penjenengan apa konsep disiplin? Gimana? Mematuhi peraturan, nggih. Patuh nggih. Jadi patuh, taat, melaksanakan aturan yang ada, nggih. Barangkali ada yang lain? Nggih, silakan. Konsisten terhadap kesepakatan bersama. Oke, ya, mantap. Konsisten terhadap kesepakatan bersama, betul. Nah, jadi makna disiplin, Bapak Ibu, di sini salah satunya diambil dari kata disiplin yang artinya di sini adalah belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, ya, murid-murid dari ilmuwan Socrates dan Plato, ya. Maknanya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini adalah sesuatu untuk menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah ya dikenal dengan yang namanya nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan atau kebaikan ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi pada dasarnya kita dilahirkan ini sudah diberikan kodrat ya sebenarnya oleh Tuhan, kita sudah sesuai dengan kodrat kita, diharapkan kita adalah melakukan atau mengembangkan nilai-nilai positif yang itu muncul dari dalam diri kita. Jadi bukan paksaan atau mungkin disuruh oleh orang lain ya. Berikutnya dari nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai tadi Bapak Ibu untuk murid-murid kita tadi yang kita kenal dalam kurikulum merdeka ini yang didengung-dengungkan yang harus kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Jadi tidak asing lagi bagi kita. Jadi ada 6 yang harus kita capai untuk mewujudkan karakter dari murid kita. Nah, kenapa sih kok saat ini karakter yang harus kita unggulkan yang harus kita golkan. Jadi mengingat kalau kita lihat di sekeliling kita Bapak Ibu ini sudah menjadi permasalahan ya barangkali kalau kita melihat membaca informasi di media sosial maupun juga di media cetak maupun online ini kaitannya dengan penurunan karakter ya yang muaranya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa-peristiwa kejahatan yang itu dilakukan mulai dari usia anak-anak sampai ke lansia. Nah, maka dari itu mari bersama-sama kita sebagai komunitas pendidik ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya, ini adalah juga merupakan tanggung jawab kita semua. Kita punya tanggung jawab secara moral bagaimana untuk mendidik, menumbuhkan karakter pada anak didik kita Bapak Ibu. Yang pertama mengingatkan, merefresh Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertakwa, ya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah mandiri, ya bernalar kritis, kreatif,
Ini kalau kreatif ini insya Allah anak-anak kita super kreatif ya. Tinggal kreatifnya ini kita arahkan gitu nggih, yang positif betul. Kemudian bergotong royong ini kerjasama karena kita lihat sekarang ini sudah mulai krisis kepedulian nggih. Dalam tanda petik krisisnya ini kepedulian yang positif. Kalau kepedulian yang negatif ini luar biasa. Yuk mabar bareng-bareng. Nah ini akhirnya kan lepas kontrol, waktunya hilang dengan sia-sia. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah ini karena kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bertanah air Indonesia, ya kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, biarpun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Jadi persatuan dan kesatuan yang harus kita tumbuhkan di anak didik kita, Bapak Ibu. Oke, berikutnya terkait dengan pengembangan budaya positif yang perlu kita pahami lagi adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu itu kan ada keinginan atau dorongan ya Bapak Ibu. Nah, dorongan itu dari mana? Nah, ternyata ada dua kelompok ya, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, mana yang kita harapkan? Nah, sebenarnya mungkin kalau kita untuk keseimbangan bisa dua-duanya gitu ya. Tapi dalam penumbuhan karakter yang kita harapkan adalah tumbuhnya motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri kita. Ya, jadi anak-anak kita harapkan akan tumbuh motivasinya atau keinginannya dari dalam diri. Nah, ini tugas kita yang ya cukup berat. Bagaimana kita mengelola anak sekian ribu, ya 1000 lebih ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya ya. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi yang pertama untuk yang motivasi eksternal ini diantaranya gini. Jadi ada motifnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi ini antara dia mau melakukan dan tidak begitu ya. Jadi saya melakukan ini nanti ada hukumannya enggak ya? Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi anak atau kita melakukan sesuatu itu karena diberi iming-iming, diberi imbalan atau diberi penghargaan. Itu ternyata juga mengandung unsur ya dari luar ya, jadi itu tidak muncul dari dalam diri kita. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan untuk menghargai diri sendiri ya, jadi sebagai penghargaan terhadap diri kita. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang baik, yang positif, nah ini diharapkan munculnya adalah kesadaran dari diri sendiri. Nah, tugas kita ya ini Bapak Ibu, bagaimana kita kalau dalam bahasa Jawa ngerogoh ati gitu ya Bapak Ibu. Jadi ngerogoh ati, ngepek atinya anak-anak kita ini supaya apa yang dia lakukan itu adalah muncul dari dalam dirinya. Ya, barangkali itu bisa kita lakukan nanti dengan beberapa tahapan. Jadi salah satunya ya ini kita sebagai figur Engarso Sung Tulodo ya Bapak Ibu. Jadi memberikan keteladanan ya di depan murid-murid kita. Itu yang bisa kita ambil. Sehingga dari sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, itu artinya dari terjemahan ini aku itu ingin menjadi seperti ini loh, ya. Jadi ingin menjadi seperti itu. Jadi mesti ada figuran ya. Jadi kita diharapkan seorang guru itu bisa menjadi role model ya buat anak didik kita. Ya, harapannya ke sana. Nah, tujuannya adalah ini nanti mengarah ke terbentuknya disiplin positif ya, atau yang di dalamnya memuat nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini untuk motivasi Bapak Ibu. Nah, berikutnya bentuk program kebajikan atau yang kita kenal juga sebagai apresiasi. Nah, sekarang apresiasi atau pengakuan ini bentuk-bentuknya ada beberapa macam. Di antaranya adalah beri pengakuan secara khusus. Jadi kepada anak misalkan dia barusan melakukan sesuatu begitu nggih. Kemudian yang kedua pengakuan secara pribadi. Ya, kemudian yang ketiga pengakuan kepada semua murid. Jadi kita nggak boleh yang namanya pilih kasih. Jadi kan seringkali ya kadang itu disayang, itu terus yang disuruh misalkan seperti itu. Sementara yang lain jadi kurang perhatian. Ya, terkadang anak-anak mencari perhatian dengan cara yang salah atau yang tidak tepat gitu
Itu Bapak Ibu, itu karena juga ini kembali ke kita, apakah kita sudah memberikan suatu pengakuan terhadap murid kita itu secara merata atau belum. Jadi jangan sampai kita terjadi pilih kasih ya. Jadi bergantian gitu. Berikutnya beri pengakuan secara konsisten. Ya, secara kontinu. Jadi proses ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan 1-2 hari, tidak bisa. Mungkin bahkan ada yang sampai 3 tahun pun kadang perubahan positif ini berdasarkan pengalaman ya tidak semuanya bisa terlaksana ya Pak Adi ya. Ya, jadi kadang anak-anak kita itu akan hal-hal positif itu akan muncul, dia akan menyadari itu seringkali pada saat dia sudah lepas dari kita. Nah itu ya tercapai sih, cuma ya memang karena ternyata berdasarkan penelitian dan pengalaman demikian Bapak Ibu. Jadi kematangan usia anak-anak ini khususnya untuk yang anak laki-laki ini memang kalau dia sudah menyelesaikan pendidikan di SMA itu baru karakter-karakter positif itu semuanya akan muncul, ya akan tumbuh. Berikutnya fokus pada prosesnya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, meskipun ya sekecil apapun kalau ada satu perubahan pada anak-anak kita, ya itu harus kita hargai. Ya, jadi kita jangan sampai seringkali mungkin ya karena tidak sengaja ya ketelonyor ya kita sampaikan ke anak-anak kita, kamu ini lagi-lagi. Nah, seperti itu ya. Itu ternyata pengaruhnya di memorinya anak luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya hal-hal yang negatif itu diupayakan ya, baik itu murid kita maupun juga kepada anak-anak kita yang ada di rumah ya. Itu kadang ya manusiawi ya, jadi di saat tertentu gitu ini ya lepas kontrol. Tapi kalau kita segera menyadari ya harus kita lanjutkan, segera kita netralisir ya. Jadi begitu. Berikutnya ini saya berikan contoh. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, yaitu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini hal kecil Bapak Ibu yang ada di kelas kita. Jadi kita memberikan apresiasi kepada anak itu ternyata maknanya itu luar biasa. Karena kita juga semuanya pernah punya pengalaman sekolah nggih. Jadi kalau pada saat itu yang kita dapatkan di sekolah, kita diberikan mungkin kata-kata yang kurang enak gitu ya, yang agak pedes gitu ya, atau mungkin kata-katanya agak keras, itu mancep loh Bapak Ibu, itu sepanjang hidup, betul ya, tidak akan hilang. Jadi makanya ya kita harus ngontrol diri ya untuk bisa memberikan sesuatu yang baik atau positif kepada anak-anak kita. Hal sekecil apapun ya kita ucapkan terima kasih sudah membantu Ibu Guru menghapus papan tulis misalnya. Itu sederhana banget ya, tapi sangat bermakna dalam proses menuju ke budaya positif bagi murid-murid kita. Oke, nah sekarang apa toh sebenarnya kita melakukan sesuatu itu ya kadang positif atau kadang anak-anak ini jalannya tidak benar. Nah ini ternyata ada yang akan kita capai Bapak Ibu, yang akan kita capai yang namanya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar kita apa toh? Nah ini dikelompokkan ada 5 kurang lebih. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kaitannya dengan pemenuhan fisik ya, bisa survive ya. Seperti tadi kalau pagi belum sarapan, perutnya harus diisi dulu ya. Kita haus harus minum, itu salah satunya. Bertahan hidup, bisa survive ya. Yang kedua kasih sayang dan bisa diterima ya. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi disayangi ya, saling menyayangi ya, meskipun ya kita terlebih kita sebagai teman sejawat, jadi jangan sampai di hadapan murid-murid kita terlihat oh Bapak Ibu Guru itu kok seperti itu ya. Nah, misalkan kok ada kok bagaimana dengan Bapak Ibu Guru yang lain kok sepertinya kurang care, ada yang cuek begitu ya. Itu Bapak Ibu diantaranya. Yang ketiga adalah kesenangan ya. Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya ini ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kesenangannya. Misalkan ada anak yang punya karakter, dia itu sukanya apa? Jahili temannya, kadang duliti begitu ya, cowel-cowel, tapi nggak ada pengaruhnya. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti. Jadi kadang ya itu kepuasan saya, senang gitu ya. Tapi kalau itu semuanya disampaikan, diarahkan, insya Allah juga tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Yang keempat, kebebasan. Nah ini kebebasan yang bagaimana yang harus kita penuhi untuk anak-anak kita. Nah, jadi dari kurikulum Merdeka ini diharapkan ya bebas ya dalam tanda petik, bukan berarti bebas yang tanpa aturan, itu bukan.
Oke, jadi bebas yang ya ada tanggung jawab ya. Jadi ada rasa tanggung jawab di sana. Dan yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini mengandung maksud semacam mungkin bisa dari kata, bisa alih katanya bisa berkuasa gitu ya. Artinya berkuasa itu suatu kepercayaan yang diberikan kepada diri kita. Ya, jadi anak-anak itu juga butuh pengakuan. Saya mampu loh Bu mengerjakan ini, saya bisa melakukan itu. Ya, itu juga butuh pengakuan dari kita Bapak Ibu. Jadi apresiasi, misalkan anak-anak kita beri tugas selesai ya kan, hasilnya bagus, dia bisa mengumpulkan lebih dulu. Nah, itu dia juga butuh pengakuan. Jadi supaya apa yang dia kerjakan itu tidak terasa sia-sia. Jadi ada yang memberikan apresiasi ya, atau ya semacam penghargaan. Jadi insya Allah di sekolah kita juga budaya-budaya itu sudah sering dilakukan Bapak Ibu. Jadi prestasi-prestasi anak kita juga ya selalu diapresiasi. Itu salah satunya adalah, nah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dari murid-murid kita. Ya termasuk kita juga begitu ya Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu guru juga harus diberikan apresiasi loh ya. Jadi yang sudah bisa apa istilahnya menginspirasi ya kan. Nah ini juga enggak, betul. Jadi nggak hanya murid-murid, tapi kita juga perlu ya. Nah, betul. Ya, kadang nggak harus berupa materi kok ya. Jadi apresiasi itu berupa ucapan selamat ya, mendukung apa yang beliau sampaikan, mengikuti, itu aja sudah sebagai bentuk penghargaan. Oke. Berikutnya ini yang tadi mungkin masih bertanya-tanya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, sekarang kita lihat dulu ini untuk restitusinya dulu. Oke. Nah, apa sih restitusi Bapak Ibu? Nah, ini yang mungkin istilah yang baru, mungkin yang didengar oleh kita. Saya secara pribadi juga setelah mengikuti pendidikan ini ya, sebenarnya kita sudah melakukan Bapak Ibu, cuman istilahnya gitu nggih. Jadi suatu proses menciptakan kondisi ya, sasarannya adalah murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga anak ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kalau bisa saya jelaskan nih gambarannya restitusi ini gini. Jadi pada saat anak itu mengalami suatu masalah ya, suatu problem ya, mungkin ya bisa masalah di sekolah atau di rumah. Nah, ini cara yang kita gunakan dalam penyelesaian itu kita dengan menggunakan cara atau istilah restitusi. Nanti akan kita lihat ya tahap-tahap dari restitusi itu apa. Nah ini yang dikemukakan oleh pakarnya yaitu Gosen. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya dari masalah mereka. Jadi kalau anak ini punya masalah ya, berkolaborasi dengan kita Bapak Ibu guru, bukan kita yang mencarikan jalan keluar, tetapi kita mengajak, menggiring, mengarahkan anak ini supaya menemukan solusi dengan sendirinya ya. Itu nanti yang diharapkan dari cara restitusi seperti itu. Makanya ini butuh proses, jadi nggak bisa 1-2 kali ketemu misalkan ya. Jadi harus telaten ya, harus step by step. Sehingga kalau diharapkan kalau nanti anak ini menemukan solusi memecahkan masalah, ya bisa kita pastikan dia nanti akan segera ya berubah gitu ya. Jadi nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu Bapak Ibu yang dinamakan restitusi. Nah, saya kembali ke sini dulu. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik ya menerapkan konsep restitusi ini pada anak didik kita. Nah, di sini dikenal ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kontrol sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini kira-kira yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Penghukum pernah ya. Pembuat rasa bersalah mungkin sekali waktu juga pernah. Sebagai teman sering ya. Karena anak-anak kita sudah SMA ini kita biasanya memperlakukannya sebagai teman Bapak Ibu. Nah, teman di sini konsepnya ada plusnya, ada negatifnya ya. Nah, sekarang nanti kita kupas sedikit ya satu persatu. Dan yang keempat adalah pemantau ya. Manajer ini ya tentunya yang
terkait dengan munculnya kontrol diri tadi itu yang terakhir ini sebagai seorang manajer. Nah, kepemimpinan ya. Nah, penghukum. Jadi penghukum ini ya seringkali kita lakukan. Jadi anak-anak misalkan hadir terlambat, kita beri sanksi langsung jret. Saat itu juga misalnya baris atau kamu push up. Nah, misalkan seperti itu. Nah, apa yang diterima oleh anak didik kita? Dia pasti di dalam hatinya ini mesti akan ada rasa marah, ya kan? Terpaksa, jengkel, bisa juga malu, ya kan? Nah, ini yang sisi negatifnya, ya. Oke. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini biasanya dari kata-kata Bapak Ibu. Jadi nanti kamu kalau melakukan ini nanti imbasnya ke ibu loh. Ya, nanti ibu juga akan dimarahi oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Itu yang pembuat rasa bersalah. Dan ini nanti akan ya terngiang terus, betul. Anak-anak ke pressure. Nah, teman tadi yang sudah saya sampaikan ya kalau saya secara pribadi ditanya apa yang sering kita lakukan adalah sebagai teman, ya. Ya, teman ini yang sering. Tapi ini harus kita kolaborasi. Jadi nggak mungkin 5 kontrol ini terus. Namun yang 1 dan 2 ini Bapak Ibu perlu untuk kita sedikit demi sedikit kita hindari gitu nggih. Nah, nanti langkahnya bagaimana supaya anak-anak ini juga mendapatkan dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya yakin dia juga sportif kok ya. Cuma nanti tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kemudian yang pemantau. Nah, pemantau ini Bapak Ibu, ini malah memberatkan tugas kita sebenarnya. Ya, jadi dikontrol terus. Jadi misalkan kesalahan kamu nanti seharian ini harus menyelesaikan tugas. Tanggung jawabmu nanti saya awasi di akhir kegiatan belajar nanti harus menghadap saya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Dan yang terakhir yang manajer ini. Nah, ini yang nanti diharapkan. Oke. Nah, yang melangkah nanti ke ciri-ciri restitusi itu diantaranya ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk memperbaiki kesalahan pada anak, memperbaiki suatu hubungan sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan murid, suatu tawaran bukan paksaan, jadi diberikan alternatif ya, polisinya bagaimana gitu. Untuk menuntun melihat diri ya. Nah, kalau orang Jawa istilahnya nggraito gitu ya. Nah, jadi melihat diri kita. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan ini tadi pasti ada alasannya atau kan misalkan seperti itu. Nah, itu harus kita cari Bapak Ibu. Jadi kamu terlambat pasti ada alasannya. Ya, dia harus berusaha mengungkapkan, nanti pasti akan menjelaskan saya terlambat karena ini Bu. Nah, kalau alasan itu realistis, masuk akal ya kita harus berusaha untuk menerima Bapak Ibu, kita terima dulu ya sambil nanti kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, fokus pada karakter bukan suatu tindakan, fokus pada pemecahan masalah atau mencari solusi ya, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, harapannya kalau anak ini sudah berbuat salah, dia jangan sampai terus dia menjadi terisolir ya, dia akan menjadi terpojok gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan di kelas ini mesti si itu yang selalu ditunjuk, lagi-lagi kamu. Nah, itu yang harus kita betul yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Itu yang apalagi murid-murid kita ini sudah anak remaja menginjak dewasa loh nggih. Jadi luar biasa. Nah, berikutnya, nah ini tahapan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi ada 3 sisi. Yang pertama ini langkah kita, memposisikan kita, kontrol kita tadi sebagai apa? Seorang manajer ya. Jadi seorang manajer adalah menstabilkan identitas ya. Artinya menstabilkan identitas. Nah, di sini dalam penyelesaian masalah ke anak-anak ini kita ajak untuk berdiskusi. Jadi ada tanya jawab. Ya, kita tanya ya, diantaranya menstabilkan ini setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan ya Nak, misalkan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sehingga dia tidak merasa terhakimi gitu ya. Jadi yang kesan menghukum tadi itu perlahan-lahan kita kurangi. Terus validasi kebutuhan. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, jadi anak-anak melakukan sesuatu yang mungkin tidak pada seperti yang dilakukan oleh temannya atau mungkin agak menyimpang atau melanggar. Nah, itu pasti dia punya alasan. Kemudian berikutnya
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini sudah menggiring anak untuk mencari solusinya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, apa itu Bapak Ibu keyakinan? Nah, keyakinan itu yang sehari-hari yang kemarin kita kenal dengan istilah bisa mengatakan suatu apa? Peraturan ya. Jadi peraturan yang kita buat secara bersama-sama ya. Yang pertama nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang berikutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi dari dia melakukan hal kesalahan itu ya, nah apa yang akan dia capai gitu? Kamu pengen jadi apa sih sebenarnya? Kamu menginginkan apa? Ya. Berikutnya, nih tujuan dari segitiga restitusi ini pada akhirnya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, pengertian mandiri di sini ya tadi ada solusi, ada masalah yang dihadapi, kita membantu untuk menyelesaikan dan diharapkan solusi itu muncul dari dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi munculnya berupa motivasi intrinsik tadi. Sehingga kalau itu muncul dari dalam diri, ya dia akan enjoy dan dia akan bersiap untuk melakukan hal-hal baik ke depannya. Ya. Begitu Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, membedakan tadi kalau saya sampaikan ada istilah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu yang bagaimana? Jadi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang bisa dipetik dari sana adalah menghormati, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain dan berkomitmen seperti tadi yang disampaikan Pak Uki tadi terkait disiplin ya, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini nilai kebajikannya adalah keselamatan orang lain dan juga menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini untuk kesehatan. Dan yang terakhir pergantian atau menunggu giliran. Ini nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan adalah menghormati orang lain dan melatih kesabaran ya. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu di-sharingkan terkait kegiatan ini, terkait budaya positif yang ada di sekolah. Gimana? Sudah ada gambaran ya? Ya, jadi ini sebagai bentuk apa namanya ya refresh ya Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya ini semuanya sudah kita lakukan, sudah kita terapkan dalam lingkungan kita ya di pendidikan. Cuman kita perlu menggarisbawahi jadi poin-poin positif bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah ini ya. Kita harus satu sebagai leader. Ini tadi diri kita, berarti kalau diri kita ini sebelum ke murid ya harus ke kita dulu. Kita harus beri contoh. Kalau anak-anak kita tidak boleh terlambat masuk kelas ya kita jangan sampai melakukan itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, ataupun kolaborasi tadi Bapak Ibu, komunikasi nggih. Jadi kalau misalkan hari ini Ibu ada tugas, nanti saya masuknya agak terlambat ya, misalkan seperti itu. Nah, ini sebagai bentuk juga penerapan budaya positif Bapak Ibu, sehingga anak-anak di kelas itu juga tahu, oh Bapak Ibu guruku sedang ada di sana, beliaunya tadi sudah menyampaikan. Sehingga nanti anak-anak juga akan terbiasa, mereka tidak akan meninggalkan gurunya di kelas ya. Kadang ada jam terakhir-terakhir hilang begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu juga sebagai bahan kita kembalikan ke diri kita juga, okay, untuk mengevaluasi diri. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Besar harapan saya ya di sini saya ya berbagi ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita wujudkan bersama-sama untuk membangun sekolah kita menjadi yang lebih baik, sekolah yang nyaman untuk tempat kita mengabdi, dan anak-anak kita juga semakin punya rasa tanggung jawab dan memiliki sekolah ini ya, belajar dengan nyaman dan menyenangkan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
mulai kegiatan pada pagi hari ini. Anak-anakku, saya ucapkan selamat ya kepada kalian semuanya sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi dan alhamdulillah kelas 12 MIPA 3 ya naik 100% ya. Ya alhamdulillah, harapannya ke depan anak-anakku di kelas 12 ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kalian akan lebih semangat lagi ya. Jadi lebih enjoy dalam kegiatan belajar mengajar, materi pembelajaran apapun ya. Jadi dalam menyelesaikan kegiatan di SMA Negeri 1 Gondang, ya ini kata kuncinya adalah dari kalian semua yang nanti akan belajar ya untuk menghantarkan kamu untuk meraih mimpi-mimpimu dan cita-citamu. Nah, kita berada di sini di SMA itu kita menyiapkan anak-anak semuanya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Jadi kita doakan semua ya mudah-mudahan apa yang menjadi mimpimu, cita-citamu untuk meraih masa depanmu nanti diberikan kemudahan dan kelancaran ya sehingga cita-cita itu akan terwujud. Orang tua, ayah ibu di rumah juga akan bangga dan bahagia ya melihat anak-anaknya meraih kesuksesan atau keberhasilan. Oke, berikutnya anakku sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di semester 5 supaya nanti kegiatan belajar kita ini lebih lebih menyenangkan ya, kamu juga rileks ya, tidak ada rasa malas atau bosan dalam kegiatan pembelajaran ya, dan kita berusaha untuk saling berkomunikasi ya, saling mensupport satu sama lain. Nah, untuk kegiatan ini, untuk hari ini kita akan membuat beberapa komitmen atau yang juga kita kenal dengan istilah kesepakatan ya, kesepakatan yang akan kita buat secara bersama-sama ya. Dimana nanti kesepakatan yang akan kita buat nanti yang pada akhirnya nanti akan kita jadikan sebagai suatu keyakinan ya, keyakinan karena ada di kelas 12 MIPA 3 berarti ya keyakinan kelas di 12 MIPA 3 dengan harapan karena keyakinan ini nanti kita buat bersama-sama ya, nanti dengan senang hati dengan penuh tanggung jawab kita bersama-sama akan melaksanakannya. Keyakinan ini tidak hanya berlaku untuk anak-anakku tetapi juga ya kepada Bapak Ibu guru ya, khususnya saya ya dalam mendampingi kalian untuk belajar biologi ya. Mari kita mulai anak-anakku, mungkin ada ide ya apa yang kira-kira akan kita sepakati nanti untuk proses pembelajaran kita. Bisa kita mulai dari apa? Misalkan kehadiran, bagaimana? Hadir di kelas, oke. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ya, jam 4 PM, jam berapa? Dimulai pagi jam 07 ya. Jadi jam 07.00. Jadi kalau hadir di sekolah jam 7, kira-kira kamu terlambat betul? Ya, terlambat. Jadi hadir di sekolah itu diupayakan sebelum jam 7 ya. Jadi paling lambat 07 kurang 5 itu ya. 6.55 kalian sudah berada di gerbang sekolah. Sehingga nanti kalau ada bel masuk jam 7 itu kalian sudah bisa siap berada di ruang kelas. Jadi yang pertama hadir tepat waktu. Terus yang kedua gimana? Ada? Selain hadir tepat waktu apa lagi yang harus kita sepakati? Sesuai hadir sesuai jadwal maksudnya? Oh gitu. Oke ya, berarti pembelajaran sesuai jadwal. Pembelajaran sesuai jadwal. Ya. Ini berarti keyakinan yang kedua ini cenderung ke siapa nih? Ke guru ya. Oke. Terus yang ketiga? Ada lagi?
memberi izin ya, minta izin apabila meninggalkan pembelajaran ya. Kita fokus ke pembelajaran ya. Minta izin jika meninggalkan pembelajaran. Ada lagi? Nah ini yang sekarang terkait dengan media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran yang kita pakai itu kan sekarang bervariatif ya. Jadi dalam era digital, bagaimana penggunaan smartphone? Ya, tidak dibolehkan selama pembelajaran. Gimana? Oke. Karena yang lain penggunaan smartphone selama pembelajaran ya digunakan ya di saat ya peralatan tersebut memang menunjang kegiatan pembelajaran ya. Berarti begini, nah, kalimatnya gimana? Jadi pada saat guru menjelaskan ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran itu kan kita metodenya kan macam-macam kan gitu ya. Nah, diantaranya ada saatnya murid harus fokus ya mengikuti pembelajaran. Nanti ada saatnya kalian melakukan kerja kelompok atau diskusi dengan teman sebangku misalnya, gitu ya. Jadi penggunaan smartphone menyesuaikan pembelajaran, gitu ya. Jadi bukan berarti terus smartphone itu harus mati terus selama pembelajaran, betul ya. Jadi itu disepakati. Artinya begini, artinya selama kegiatan pembelajaran berlangsung, apabila kita tidak perlu menggunakan smartphone, smartphone-nya harus diletakkan, ya. Jadi tidak ada bermain smartphone apalagi nge-game. Sepakat? Oke, ya. Loh, apa tidak? Sepakat? Oke, siap. Ya. Oke, berarti saya tulis di sini ya, smartphone digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Istirahatnya kalau memang terpaksa tidak bisa berangkat ke sekolah ya, istirahatnya di rumah. Atau memang kalau sekolah mungkin bisa minta waktu untuk istirahat sebentar gitu ya. Misalkan di UKS ya, kalau memang terjadi gangguan kesehatan gitu ya. Nah terus sekarang kalau memang ngantuk berat bagaimana Bu? Ya kita tip dan triksnya. Minta izin Bapak Ibu guru yang ada di kelas keluar untuk cuci muka. Untuk yang muslim bisa ambil air wudhu, ya. Kalau Kristen Bu? Gimana?
Jadi orang mulung permen, terus permennya permen karet, habis itu mereka dilemparkan ke temannya. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana menjaga, mengupayakan ya supaya kegiatan belajar kita di kelas itu bisa dilaksanakan, kamu juga merasa nyaman, enjoy, ya atau juga bisa gini untuk supaya kegiatan belajar sudah menciptakan kantor, makanya kita harus apa? Memvariasikan, ya kan, membuat inovasi bagaimana supaya proses pembelajaran di kelas itu tidak bosan. Ya mungkin suatu saat nanti kita kegiatan belajarnya ada di luar sana, gitu ya. Bisa sambil jalan-jalan atau ngumpul di mana begitu ya, belajar di luar ruangan. Nanti sekali-kali juga berkunjung ke perpustakaan sambil lesehan begitu ya. Oke, sepakat ya? Tidak tidur di kelas selama pembelajaran. Ya. Semuanya hadir tepat waktu. Oke, hadir tepat waktu. Dua, pembelajaran sesuai jadwal. Pembelajaran sesuai jadwal. Yang ketiga, Kita izin jika meninggalkan pelajaran. ya, kita izin jika meninggalkan pembelajaran. Atau digunakan sesuai kebutuhan pada pembelajaran. Oke, yang kelima, ya, tidak tidur di kelas selama pembelajaran berlangsung. Gimana? Masih ada yang punya gagasan atau ide yang perlu dikemukakan bersama? Sampun ya? Oke, mungkin ini yang perlu Ibu garis bawahi terkait poin yang keempat ya. Nah ini yang poin yang keempat itu kita menyadari betul bahwa smartphone itu sekarang menjadi kebutuhan pokok. Iya benar? Nah, jadi menjadi kebutuhan pokok. Kita apalagi kita sebagai seorang pembelajar baik siswa maupun guru. Jadi makanya karena kita sebagai pembelajar berarti smartphone itu harus betul-betul kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita. Jadi misalkan pada saat kamu berdiskusi memecahkan suatu permasalahan, ya kemudian ada perlu mencari referensi begitu ya. Oke, silahkan ya. Nanti kalau ibu lupa ya kamu bisa mengingatkan gitu ya. Insya Allah ya akan selalu. Tapi ya itu komitmen. Pada saat siapapun sedang bicara, baik itu guru ataupun murid, misalkan kalian sedang mengemukakan pendapat, itu juga tidak etis atau tidak elok kalau kalian asik memegang HP. Jadi pada saat temannya bicara, dengarkan. Kalau pas bertatap muka, ini ya simak, pandang wajahnya begitu ya. Jadi yang pada nggak usah baper ya. Itu sebagai bentuk apa? Perhatian, jadi penghargaan. Begitu ya anak-anakku ya. Oke, sepakat. Jadi ada 5 ya keyakinan yang kita buat untuk kita laksanakan di semester ini dan nanti sampai di semester terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama ya kita laksanakan, kita saling mengingatkan. Betul? Ya, jadi saling mengingatkan siapapun. Dan kalau kita keliru, kita diingatkan, ingat kita tidak boleh sakit hati. Ya, jadi peringatan yang diberikan kepada kita itu artinya bahwa kita itu diberikan perhatian. Ya, diberikan perhatian itu artinya bahwa kita diapakan? Disayangi, ya kan? Nah, enak disayangi atau tidak enak? Tidak disayang. Maka enak tidak disayang. Ya, saya yakin enak disayang ya. Oke, ya sepakat ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya kita sudah merumuskan keyakinan kelas kita. Ya, tinggal kita melaksanakannya.
Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum